Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abrar Aldian Dragoni dengan NIM 21104111187. Untuk menjalankan tugas dari mata kuliah teori komunikasi, di sini saya sudah membuat presentasi tentang teori. Di sini saya mengambil dua teori yang memang sama-sama mirip atau saling berkaitan begitu. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama ini adalah teori Aus atau disuse teori. Nah, disuse teori ini tuh teori yang menjelaskan tentang memori, di mana teori ini tuh dikembangkan oleh Han. Nah, jadi menurut teori ini, memori atau ingatan itu hilang atau memudar itu karena waktu gitu. Jadi karena semakin lama kita menjalani kehidupan gitu, semakin sering juga jadi memori-memori kita yang ke belakang ini akan sering kita lupakan gitu. Nah, terus Han juga mengatakan, seperti otot, memori kita itu akan kuat apabila dilatih secara terus-menerus gitu. Lalu disease teori ini juga sudah diuji dengan eksperimen, sudah dibuktikan dengan eksperimen oleh William James dan Benton J. Underwood. Tapi di sini ada tapinya juga, namun tidak selalu memori ini hilang karena waktu. Karena sering terjadi juga kayak misalnya kejadian-kejadian lampau itu kita ingat, kejadian di masa kecil itu kita ingat, tapi kayak kejadian yang baru kemarin aja kita lupa. Jadi teori ini tuh menjelaskan tentang memori itu hilang karena waktu, tapi tidak selalu gitu. Contohnya itu kayak gini, ya semakin lama itu kita tuh akan lupa kayak kejadian yang masa lalu gitu. Contoh kayak sekarang ini, kita tuh nggak mungkin bisa nginget kayak gimana sih cara detil gitu ingatan kita di masa kecil. Mungkin kita ingat beberapa kejadian, tapi tentu tidak semua yang kita ingat gitu. Jadi hanya beberapa kejadian saja, tapi kejadian-kejadian yang lainnya itu kita nggak ingat gitu. Jadi itu karena memori kita sudah aus atau ya sudah aus karena waktu, karena semakin lama. Nah, tapi selain itu, kenapa tadi dibilang waktu bukan cuma yang melemahkan memori lah ibaratnya. Ada juga teori selanjutnya itu teori interferensi. Nah, atau interference teori. Nah, teori ini tuh kayak menyatakan bahwa manusia itu tuh lupa bukan karena kehilangan memori, tapi karena informasi lain itu menghalangi hal yang diingat gitu. Jadi kayak kita mengingat sesuatu, tapi makin lama itu lupa karena ada ingatan-ingatan baru lagi yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi teori ini tuh di dicetuskan atau dieksperimenkan oleh Bergstrom dari seorang psikolog dari Jerman. Dia ini telah melakukan eksperimen untuk menguji teori ini pada tahun 1982. Jadi secara bahasa mudahnya ini teori interferensi ini seringkali dianalogikan sebagai cat lilin yang ada di kanvas gitu. Jadi ibaratnya kalau saya pribadi saya akan menganalogikan seperti ini. Di sini kita bisa lihat, kita ibaratkan kertas putih ini adalah ingatan kita atau isi kepala kita dengan ditambah, sorry bukan ingatan kita tapi letak memori kita, ditambah ada memori baru alias gambar pohon di sini. Di sini adalah saya ibaratkan sebagai memori baru atau ingatan yang baru yang muncul gitu. Jadi kita akan mengingat kejadian ini. Lalu pada selanjutnya atau waktu-waktu yang berikutnya kita menambah ingatan baru lagi. Saya analogikan sebagai mobil di sini. Nah, karena ada mobil di sini alias ingatan baru, ingatan lama kita makin lama memudar tuh karena ketutupan atau ketiban, ibaratnya ketiban oleh memori kita yang baru atau mobil di sini. Semakin lama lagi ada lagi memori yang baru lagi yang muncul dan tertanam di kepala kita, yaitu burger ini atau makanan di sini saya analogikannya. Nah, kalau sudah seperti ini, gambar pohon yang tadi itu menjadi tertutup kan, menjadi tertutup semua, tercover, sehingga kita akan lupa gambar pohon yang tadi. Kita tidak ingat lagi karena pohon itu sudah tertutup oleh si burger dan mobil ini. Seperti itu. Jadi contohnya ini kayak penjelasan yang tadi itu, contoh teori ini adalah ketika kita mengalami kejadian pada kemarin lusa misalnya, terus
mengalami lagi kejadian baru lagi yang kemarin. Nah, jadi itu kan kejadiannya kayak ditubruk atau ditiban gitu, atau ditabrak ya ditiban. Jadi memori kita akan memudar tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kemarin, lusanya itu sebelum tertiban oleh kejadian yang baru. Jadi kesimpulannya adalah ini memori itu tuh akan hilang seiring berjalannya waktu. Tapi kehilangan memori atau ingatan bukan hanya disebabkan oleh waktu aja, ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan hilangnya memori kayak teori yang interferensi tadi, karena memori hilang karena ditiban atau ditumpuk oleh memori yang lain. Han juga mengatakan kalau misalnya semakin sering dipakai, memori itu semakin jelek, di mana hal tersebut sudah dibuktikan oleh William James dan Benton J. Underwood. Ini tuh maksudnya dipakai, semakin sering dipakai memori semakin jelek itu berkaitan dengan teori interferensi tadi ya, karena semakin sering dipakai maka kejadian-kejadian yang lampau akan sering kita lupakan juga. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.